Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Erlita, NIM 233111013, kelas PAI 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Dari sekian banyak nama Allah, kali ini kita akan fokus pada 7 nama yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq, Ad-Dar, An-Nafi', Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khaliq. Nah, setiap nama mempunyai makna yang dalam, dilengkapi dengan dalil Al-Quran, serta bisa kita amalkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu Al-Afu, yang berarti Allah yang Maha Pemaaf. Allah tidak hanya memaafkan kesalahan hambanya, tetapi juga menghapusnya seakan-akan kesalahan itu tidak pernah ada. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 149, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha kana 'afuwan qadira, yang berarti sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Dari ayat ini kita juga belajar bahwa Allah menyukai hambanya yang mau memaafkan orang lain. Jadi, saat ada teman yang menyakiti kita, kita diajarkan untuk tidak membalas dengan kebencian, melainkan mencoba memaafkan dengan tulus. Memang rasanya tidak mudah, tapi disitulah kekuatan hati kita diuji oleh Allah. Nah, justru dengan memaafkan, hati kita terasa lebih lega dan damai. Selanjutnya, Ar-Razzaq, yaitu Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah tidak hanya memberikan rezeki kepada hambanya, tetapi juga menjaminnya dengan kekuatan dan kekuasaannya yang sempurna. Dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh. Dari ayat ini kita belajar bahwa seluruh rezeki berasal dari Allah. Namun, hal itu bukan berarti kita hanya berdiam diri saja tanpa usaha. Justru, keyakinan ini mendorong kita untuk terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita yakin bahwa Allah yang mengatur rezeki, kita akan bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan tidak mudah putus asa. Kita juga tidak akan iri terhadap orang lain, karena percaya bahwa setiap orang itu memiliki rezekinya masing-masing yang tidak akan pernah tertukar. Dengan begitu, iman kepada Ar-Razzaq akan membentuk sikap kerja yang positif serta penuh keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada Ad-Dar, yaitu Allah yang Maha Memberi Kesulitan. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, yang artinya jika Allah menimpakan kesulitan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa setiap kesulitan yang kita alami seperti kegagalan atau sakit merupakan bagian dari ujian Allah. Nah, melalui ujian tersebut, Allah ingin menguatkan dan mendekatkan hambanya kepadanya. Karena itu, kita diajarkan untuk tetap sabar dan tidak mudah menyerah. Kita juga perlu yakin bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada hikmah yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Sebaliknya ada An-Nafi, yaitu Allah yang Maha Memberi Manfaat. Dalam lanjutan
ayat yang sama disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya jika Allah memberikan kebaikan maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat ini kita diingatkan bahwa setiap kebaikan yang kita rasakan seperti kesehatan, keberhasilan, dan kebahagiaan semuanya berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan serta tidak bersikap sombong ketika mendapatkannya. Dengan bersyukur, kita akan lebih menghargai setiap karunia dan menyadari bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Selanjutnya Al-Hasib, yaitu Allah yang maha menghitung sekaligus maha mencukupi. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kafa billahi hasiba, yang artinya cukuplah Allah sebagai penghitung. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa setiap perbuatan kita, sekecil apapun itu, pasti diketahui dan diperhitungkan oleh Allah. Bahkan, ketika tidak ada seorang pun yang melihat, Allah tetap mengetahui setiap usaha yang kita lakukan. Misalnya, saat kita bersikap jujur dalam mengerjakan tugas meskipun tidak diawasi, hal itu tetap bernilai di sisi Allah. Selain itu, sifat hasib juga mengajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, serta lebih banyak untuk bersyukur. Kemudian, Al-Hadi, yaitu Allah yang maha pemberi petunjuk. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, yang artinya sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa hidayah itu sepenuhnya berada dalam kehendaknya Allah. Namun, hal itu bukan berarti kita hanya menunggu tanpa usaha. Nah, kita juga perlu berikhtiar untuk mencarinya. Misalnya dengan belajar, mendekatkan diri kepada Allah, dan membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Nah, dengan usaha tersebut, hati kita akan jadi lebih siap menerima petunjuk darinya. Jadi, hidayah itu bukan datang begitu saja ya teman-teman, tapi juga melalui proses usaha yang kemudian Allah bukakan jalannya. Nah, yang terakhir yaitu Al-Khaliq, yang berarti Allah yang Maha Pencipta. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai', yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, dari ayat ini kita diajak untuk merenungkan ciptaan Allah di sekitar kita, seperti langit, bumi, tumbuhan, hingga diri kita sendiri. Nah, semua itu diciptakan dengan penuh kesempurnaan dan menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Karena itu, kita belajar untuk semakin bersyukur dan menyadari bahwa segala yang ada dalam kehidupan ini merupakan bukti dari kebesaran Allah. Setelah memahami materi tadi, kita juga bisa mengamalkan nama-nama Allah dalam doa sehari-hari kita. Misalnya, kita berdoa, ya Allah, wahai Al-Afu, ampunilah dosa-dosaku. Wahai Ar-Razzaq, berikanlah aku rezeki yang halal dan berkah. Wahai Al-Hadi, tunjukilah aku jalan yang benar. Wahai Al-Hasib, cukupkanlah aku. Wahai Al-Khaliq, jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur. Nah, melalui doa-doa tersebut, kita belajar bahwa setiap kebutuhan hidup bisa kita sandarkan langsung kepada Allah melalui nama-namanya.
Dari sinilah kita semakin yakin bahwa Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahaminya, kita terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih pemaaf, lebih giat berusaha, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Nah, semoga kita semua semakin dekat dengan Allah dan terus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.